Swastiastu. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan implementasi praktik ITIL dalam layanan kami, yaitu layanan KADE, yang merupakan layanan kampus help desk. Di sini kami berkelompok berlima, ada saya sendiri, yaitu Madina Naryantika dengan NIM akhir 048, lalu Angga Prabaswara dengan NIM akhir 038, Natasha Lubis dengan NIM akhir 053, Maria Karisma dengan NIM akhir 072, Bunga Putri dengan NIM akhir 085. Baik, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan layanan secara secara singkat terkait dengan layanan KADEK, lalu implementasi praktik ITIL, penjelasan kelima praktik yang dipilih yaitu Service Request Management, Problem Management, Service Level Management, Monitoring dan Event Management, dan juga Change Management. Lalu keterkaitan antara antara praktik dalam mencapai pencapaian nilai layanan. Selanjutnya, eh, pertama, KADEK. KADEK ini merupakan portal self-service dan service desk IT untuk pengelolaan layanan dan teknologi informasi kampus, yang dimana portal ini berfungsi sebagai single point of contact atau SPOC untuk pelaporan insiden, permintaan layanan atau service request, dan juga akses informasi dan panduan IT. Dari dari pengembangan layanan pada UTS kami sebelumnya, yaitu menerapkan portal layanan terpusat sebagai satu pintu pengajuan perpindahan pengguna dengan menggunakan klasifikasi penugasan otomatis yang dimana kami kelompokkan menjadi tiga, yaitu level 1, level 2, dan juga level 3 sesuai dengan kompleksitas dari request ataupun problem yang masuk. Lalu penetapan SLA yang jelas untuk setiap jenis service request, memastikan pencatatan dan monitoring kerja layanan secara konsisten. Hasil yang kami harapkan dari penerapan ini yaitu layanan IT lebih efisien dan transparan dan juga profesional dalam menjalankan layanan. Lalu beban kerja IT lebih terkontrol dan terstruktur karena ada manajemen yang jelas dan juga data layanan menjadi dasar evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu implementasi dan praktik IL 4 secara singkat. Di sini kami memilih yang pertama yaitu Service Request Management, Service Level Management, Change Enable, Problem Management, dan juga Monitoring Event Management. Di mana lima praktik ini kami pilih untuk menunjang layanan kami yaitu Kampus Help Desk agar lebih terstruktur dan dapat dimonitoring sehingga memudahkan tim IT dan juga menambah kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan kami. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas terkait dengan service request manajemen yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan menjelaskan terkait praktik yang pertama yaitu Service Request Management, yang dimana ini merupakan praktik dalam ITIL 4 yang mengatur cara organisasi menangani permintaan layanan rutin dari pengguna secara terstruktur. Jadi tanpa Service Request Management ini, layanan TI akan menghadapi beberapa permasalahan utama, seperti yang pertama, tidak ada kepastian waktu penyelesaian, kemudian beban kerja tim TI sulit dikendalikan, kemudian pengguna merasa tidak mendapat keadilan layanan, dan manajemen tidak memiliki data. Jadi penerapan Service Request Management di KAHDEK ini mengubah layanan TI kampus yang sebelumnya reaktif dan personal menjadi terstruktur, berbasis sistem, dan dapat dievaluasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu terkait alur proses Service Request Management di KAHDEK. Jadi alur proses di KAHDEK ini dimulai dari pengajuan permintaan oleh pengguna melalui portal KAHDEK. Kemudian setelah itu sistem melakukan validasi otomatis untuk memastikan kelengkapan data dan mencegah kesalahan proses. Kemudian permintaan yang sudah valid akan diklasifikasikan sebagai service request dan diarahkan ke alur yang sesuai. Kemudian selanjutnya sistem melakukan penugasan otomatis ke tim terkait, baik L1, L2 maupun L3 sesuai tingkat kompleksitas. Kemudian tim TI kemudian melaksanakan permintaan layanan sesuai prosedur dan pemantauan waktu penyelesaian berdasarkan SLA. Kemudian setelah layanan selesai, pengguna melakukan konfirmasi, kemudian tiket ditutup dan data
kinerja layanan dicatat untuk evaluasi dan peningkatan layanan berkelanjutan. Next. Jadi ada pun beberapa peran yang terlibat dalam service request management ini. Yang pertama, pengguna berperan dalam pengajuan permintaan layanan, kemudian validasi awal dilakukan oleh helpdesk atau L1, kemudian proses klasifikasi dan penugasan dilakukan oleh sistem dan helpdesk, kemudian permintaan teknis ditangani oleh tim teknis L2, dan permintaan yang lebih kompleks akan ditangani oleh developer atau vendor L3. Kemudian setelah layanan selesai, dilakukan konfirmasi dan penutupan oleh pengguna dan helpdesk. Terakhir, service owner dan proses ownernya melakukan evaluasi layanan untuk memastikan kualitas dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, penerapan praktik ini memberikan kontribusi terhadap nilai layanan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepastian layanan bagi pengguna karena semua permintaan ditangani melalui satu sistem yang transparan. Kemudian kedua, meningkatkan efisiensi kerja tim TI karena alur kerja dan pembagian peran sudah jelas. Kemudian ketiga, service request management mendukung profesionalisme layanan TI karena layanan berjalan berdasarkan proses dan standar, bukan individu. Kemudian terakhir, data yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan TI ke depannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, praktik yang kedua yaitu problem management. Jadi, kenapa kami memutuskan untuk membahas praktik ini? Yang pertama, karena uh, untuk mengidentifikasi dan menganalisis akar masalah dari insiden yang terus berulang. Yang kedua, mengurangi frekuensi dan dampak gangguan layanan TI. Yang ketiga, menyediakan rekomendasi perbaikan permanen terhadap layanan. Jadi, penerapan problem management pada KAHDEK bertujuan untuk mengubah penanganan insiden dari sekedar pemadaman masalah menjadi perbaikan layanan secara berkelanjutan. Lalu, slide selanjutnya, ada alur problem management. Di slide ini ada 7 alur pada praktik ini. Yang pertama, identifikasi problem. Yang kedua, pencatatan problem record. Yang ketiga, analisis akar masalah. Yang keempat, analisis akar. Yang kelima, penetapan solusi permanen. Yang keenam, implementasi solusi. Dan yang ketujuh, penutupan problem. Jadi apabila memerlukan perubahan signifikan, diteruskan ke praktik change enable untuk diimplementasikan. Selanjutnya, uh, praktik ini berkontribusi terhadap layanan. Yang pertama, kontribusinya adalah untuk mengurangi gangguan layanan yang berulang. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem TI. Yang ketiga, mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dan yang keempat, membantu manajemen mengambil keputusan berbasis data. Untuk praktik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan service level management. Jadi, service level management ini berperan sebagai pengendali kualitas dan kinerja layanan agar setiap tiket yang masuk ditetapkan secara struktur dan konsisten. SLM ini menetapkan service level agreement atau SLA yang menjadi acuan bagi service desk dan juga tim teknis dalam menentukan waktu respon, waktu penyelesaian, serta prioritas penggunaan tiket. Di sini alasan kami memilih service level manajemen dalam implementasi layanan kami yang pertama yaitu dapat menetapkan standar layanan yang jelas dan terukur. Sehingga layanan IT ini memiliki waktu respon dan penyelesaian yang terdefinisi melalui SLA sehingga kualitas layanan tidak bersifat subjektif dan dapat diukur secara objektif. Yang kedua yaitu mengelola ekspektasi pengguna dan meningkatkan kepuasan pengguna. Dengan adanya SLA ini, pengguna memperoleh kepastian layanan dan sementara tim IT memiliki acuan kerja yang jelas sehingga eh, organisasi mudah untuk mencapai tujuan organisasinya. Alasan yang ketiga yaitu menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kinerja layanan TI, di mana SLA ini digunakan sebagai indikator kerja utama dan yang mendukung evaluasi layanan dan pengambilan keputusan manajemen serta perbaikan berkelanjutan. Yang keempat yaitu menyelaraskan dan mengintegrasikan praktik ITIL 4 lainnya, di mana SLA ini merupakan pengikat antar praktik seperti change management, monitoring and event management ataupun problem management di mana semua perjanjian akan diikat di sini. Selanjutnya, jadi berikut ini adalah alur penyusunan SLA. Jadi gambar ini
menetapkan service level agreement pada layanan KHDEC. Proses ini dimulai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan yang dilanjutkan dengan analisis kelayakan berdasarkan kapabilitas tim IT yang dilakukan dengan penyusunan dan negosiasi SLA, di mana akan mendapatkan draft SLA, lalu SLA yang telah ditetapkan tidak bersifat statis, tetapi juga ditujukan secara berkala untuk menentukan keberlanjutan dan menghentikan berlanjutan atau menghentikan layanan sebagai bagian dari peningkatan layanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, jadi secara sederhana ini seperti yang saya tadi bilang bahwa SLM ini menjadi sebuah janji atau kontrak antara tim IT dan pengguna, di mana keterkaitan SLM dengan praktik IEL 4 seperti Service Request Management memiliki keterkaitan dalam menetapkan standar waktu respon dan menyelesaikan SLA dan untuk meminta rutin agar layanan bersifat konstan dan transparan bagi pengguna. Sedangkan problem manajemen ini memiliki keterkaitan dengan service level management dalam menyediakan data pelanggaran SLM sebagai indikator awal bagi tim untuk melakukan analisis akan masalah atau root case analysis guna meningkatkan scalabilitas jangka panjang. Lalu monitor and event management ini digunakan sebagai ambang batas atau threshold pemantauan berdasarkan target kesediaan layanan yang disepakati untuk deteksi dini atau potensi gangguan. Dan keterkaitan change enable ini adalah untuk menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi resiko perubahan dan juga memastikan setiap perubahan tidak menurunkan kualitas layanan yang telah dijanjikan dalam SLA. Jadi secara keseluruhan ini SLM sangat penting digunakan sebagai pengikat kontrak antar tim dan juga pengguna. Selanjutnya, Baik, pada slide ini saya akan menekankan bahwa keberlangsungan layanan TI melalui portal KHDEC ini sangat menentukan kelancaran aktivitas akademik. Maka dari itu, praktik monitoring and event management menjadi sangat penting agar sistem tidak hanya nantinya menunggu masalah terjadi, tapi mampu mendeteksi potensi gangguan sejak dini dengan melakukan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan proaktif. Ya, nah di sini ada monitoring dan event management, itu ada untuk memantau kondisi layanan secara sistematis dan mendeteksi perubahan yang berdampak pada kualitas layanan. Dari fokus monitoringnya itu adalah untuk memastikan ketersediaan portal self-service, kinerja sistem ITSM, stabilitas SSO, performa server dan jaringan yang stabil, serta keamanan data bagi pengguna. Baik, dalam penerapannya, monitoring dan event management pada KHDEC dilakukan melalui berbagai proses. Yang pertama itulah perencanaan monitoring. Di sini bertujuan untuk menentukan komponen kritis dan indikator seperti uptime, response time, dan SLA yang akan dilaksanakan. Lalu pengumpulan data, yang di sini memuat tentang data server, jaringan, aplikasi, serta tiket layanan. Lalu setelah pengumpulan data, lalu akan deteksi, yaitu dengan dan pencatatan event, ya ini memuat tentang event muncul saat melewati threshold. Setelah itu akan langsung lanjut proses yang keempat, yaitu klasifikasi event yang akan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah informasional berupa notifikasi normal, lalu warning berupa potensi gangguan, serta exception yang itu merupakan gangguan serius. Lalu pada tahap 5 itu adalah respon dan eskalasi. Ya, ini merupakan event kritis ya. Jadi ini langsung ke insiden manajemennya. Serta yang terakhir itu adalah evaluasi dan pelaporan. Ini digunakan nantinya untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan. Jadi next. Baik, agar praktik ini dapat berjalan optimal, agar KHDEC dapat berjalan optimal, kami menyusun ekosistem pendukung KHDEC. Yang pertama itulah peran utamanya. Di sini helpdesk L1 ya, bertugas sebagai triage awal dan respon yang cepat. Tim teknis L2 yaitu untuk analisis teknis tingkat lanjutan, lalu developer atau vendor ya atau L3 ini bertugas untuk menjaga kualitas layanan, dan manajemen TI ini bertugas untuk menentukan keputusan strategis berbasis data, di mana ada tools pendukungnya yaitu infrastruktur monitoring, application and performance monitoring atau HPM, lalu log management system, dashboard ITSM yang berisi tentang SLA, MCTR, CSAT, dan manfaat dari adanya
praktik ini yaitu adalah untuk memastikan layanan yang lebih stabil dan andal, responnya insiden yang lebih cepat, transparansi dan akuntabilitas meningkat, kepuasan pengguna lebih tinggi, serta keputusan berbasis data untuk pengembangan TI. Baik, bisa di next dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan change enablement, di mana yang pertama yaitu peran change enablement sendiri. Yang pertama yaitu mengendalikan setiap perubahan layanan TI kampus, mencegah perubahan ad hoc dan berisiko, dan mendukung pengembangan layanan secara terencana. Jadi change enablement ini berperan sebagai mekanisme pengendali perubahan pada layanan portal self-service kami, di mana KADEK merupakan layanan inti yang mendukung aktivitas akademik dan administratif. Jadi setiap perubahan seperti penambahan fitur, penyesuaian alur tiket, atau hasil problem manajemen itu tidak boleh dilakukan secara langsung, melainkan harus dilakukan dengan change enablement, di mana perubahan dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan minim resiko gangguan layanan. Bisa di next. Selanjutnya untuk alur change enablement sendiri, ada identifikasi kebutuhan perubahan, pengajuan request for change, evaluasi dan persetujuan perubahan, pengujian pada lingkungan uji, implementasi terjadwal, dan komunikasi dan dokumentasi. Di mana alur change enablement ini dirancang sebagai satu jalur resmi untuk seluruh perubahan layanan TI, dan setiap perubahan harus diajukan dalam bentuk RFC di sistem ITSM, dievaluasi dulu dampak resikonya, diuji terlebih dahulu, lalu diterapkan secara terjadwal agar tidak mengganggu layanan yang sedang berjalan. Next. Untuk peran-peran yang terlibat dalam change enablement sendiri ada 5 peran yang terlibat, di mana change enablement melibatkan berbagai peran agar perubahan tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga terkoordinasi dengan baik. Service owner bertanggung jawab atas persetujuan, tim teknis menangani implementasi, dan service desk menjadi penghubung utama dengan pengguna. Next. Selanjutnya untuk kontribusi change enablement pada portal services kami, yaitu bisa dilihat di sini, di mana kontribusinya itu berdampak pada SLA dan layanan KADEK. Dan setiap perubahan dianalisis dampaknya terhadap SLA, khususnya MTTA dan MTTR. Dengan change enablement, perubahan tidak dilakukan pada periode kritik akademik sehingga target SLA kami bisa tetap terjaga. Baik, selanjutnya kami menemukan bahwa praktik ITIL 4 pada KAHDE tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi. Service Request Management menjadi pintu masuk utama layanan, Problem Management menganalisis insiden berulang, Service Level Management mengendalikan kualitas layanan melalui SLA, Monitoring and Event Management mendukung deteksi dini gangguan, dan Change Enablement memastikan setiap perubahan dilakukan secara terkontrol. Melalui integrasi seluruh praktik ITIL 4 tersebut, KAHDEK membentuk satu siklus layanan yang berkelanjutan, mulai dari pelaporan pengguna, penanganan layanan sesuai SLA, pemantauan sistem, analisis gangguan, hingga penerapan perubahan untuk perbaikan permanen. Siklus ini mendukung penerapan continual service improvement dalam pengelolaan layanan TI kampus. Baik, sekian dari presentasi kami, ditutup dari kesimpulan kami bahwa sebagai kesimpulan, penerapan KAHDEK sebagai portal layanan TI kampus berbasis praktik ITIL 4 mampu menjawab permasalahan pengelolaan layanan yang sebelumnya belum terstruktur melalui penerapan Service Request Management, Problem Management, Service Level Management, Monitoring and Event Management, serta Change Enablement. Seluruh proses layanan TI dapat dikelola secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Integrasi antar praktik tersebut membentuk siklus penciptaan nilai layanan yang berkelanjutan, hingga layanan TI menjadi lebih responsif, stabil, dan transparan. Nilai yang dihasilkan meliputi peningkatan kepuasan pengguna, efisiensi operasional tim TI, serta dukungan optimal terhadap aktivitas akademik dan administrasi kampus secara berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi adalah penjelasan terkait implementasi praktik ITIL 4 yang kami pilih yaitu 5. Semoga dapat dimengerti dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.